all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all... Fenomena yang sedang mengelilingi Veda Ega Pratama memang mulai menarik perhatian banyak pihak, terutama setelah performanya saat menjajal motor 600cc diamati langsung oleh tim dari Honda Racing Corporation. Dari pengamatan tersebut, muncul sinyal kuat bahwa potensi Veda tidak lagi sekadar prospek jangka panjang, melainkan sudah mulai masuk dalam radar serius untuk jenjang yang lebih tinggi. Dalam laporan terbaru yang beredar di kalangan pedok, disebutkan bahwa peluang bagi Veda Ega Pratama untuk mendapatkan promosi ke Moto2 atau bahkan skenario yang lebih mengejutkan langsung ke MotoGP mulai terbuka. Hal ini tidak lepas dari pernyataan petinggi Honda yang mengindikasikan adanya rencana besar pabrikan Jepang tersebut untuk memperluas kekuatan mereka di kelas primer. Salah satu rencana strategis yang paling krusial adalah keinginan Honda untuk menambah tim satelit baru di MotoGP mulai musim 2027. Saat ini Honda hanya memiliki 2 tim utama, yaitu tim pabrikan mereka sendiri di bawah naungan Honda Racing Corporation dan 1 tim satelit yakni LCR Honda. Dengan keterbatasan jumlah motor di grid, otomatis peluang pembalap muda untuk naik kelas menjadi lebih sempit. Namun jika penambahan tim satelit ini benar-benar terrealisasi, maka jumlah motor Honda di grid bisa bertambah menjadi 6. Kondisi ini akan memberikan keuntungan besar bagi Honda, khususnya dalam mempercepat proses promosi pembalap binaan mereka. Dalam konteks ini, nama Veda Ega Pratama menjadi salah satu kandidat yang paling diuntungkan, terutama jika ia mampu menunjukkan performa konsisten bersama Honda Tim Asia di Moto3 musim 2026. Pengamat balap nasional Henry Wibowo menilai bahwa peluang Veda untuk menembus MotoGP bukan sekadar wacana. Ia menyoroti kuatnya dukungan dari Astra Honda Motor sebagai faktor kunci yang bisa mempercepat langkah pembalap muda Indonesia tersebut. Menurut Henry, koneksi antara Astra Honda dan tim-tim besar di MotoGP sangat solid. Hal ini bahkan terlihat dari konsistensi kehadiran branding mereka sebagai sponsor di berbagai tim, termasuk tim pabrikan. Dukungan finansial dan jaringan yang kuat ini menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki semua pembalap muda. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika Honda benar-benar memiliki 6 kursi pembalap di MotoGP di masa depan, maka peluang bagi pembalap Indonesia akan semakin terbuka lebar. Tidak hanya Veda, tetapi juga pembalap binaan Asia lainnya yang selama ini berada dalam sistem pengembangan Honda. Meski demikian, penting untuk tetap melihat situasi ini secara realistis. Jalur ideal menuju MotoGP umumnya tetap melalui tahapan berjenjang, dari Moto3 ke Moto2 lalu ke MotoGP. Loncatan langsung dari Moto3 ke MotoGP adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi, dan biasanya hanya dialami oleh talenta luar biasa dengan kondisi tertentu yang mendukung. Bagi Veda Ega, kunci utamanya tetap terletak pada performa di lintasan. Konsistensi meraih hasil, kemampuan beradaptasi dengan motor yang lebih bertenaga, dan kematangan dalam balapan akan menjadi faktor penentu. Apakah ia benar-benar layak untuk naik ke level berikutnya? Dengan kombinasi antara bakat, dukungan kuat dari Astra Honda Motor, dan peluang struktural dari rencana ekspansi Honda di MotoGP, masa depan Veda Ega Pratama memang terlihat semakin menjanjikan. Namun pada akhirnya, semua akan kembali pada satu hal utama, pembuktian di atas lintasan. Koneksi Astra Honda dengan tim MotoGP luar biasa, bahkan logo mereka selalu jadi sponsor di tim pabrikan, ujarnya. Kemudian Henry menambahkan, dengan 6 kursi pembalap, peluang pembalap Indonesia di MotoGP sangat terbuka lebar. Selain peluang yang mulai terbuka, ada sejumlah alasan kuat mengapa Veda Ega Pratama dinilai bisa mendapatkan promosi lebih cepat dibandingkan pembalap pada umumnya.
Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara performa, dukungan, dan momentum yang sedang terbentuk di dalam struktur Honda Racing Corporation. Yang pertama, adaptasi cepat di motor 600 cc. Salah satu indikator paling penting adalah kemampuan Veda saat mengendarai motor 600 cc. Kelas ini sering dianggap sebagai jembatan menuju Moto2 karena karakter motornya yang lebih bertenaga dan kompleks dibanding Moto3. Jika seorang pembalap bisa cepat, kompetitif, tidak kesulitan dengan power besar, stabil dalam lap time, maka tim seperti Honda biasanya akan mempercepat proses kenaikan kelas. Dalam kasus Veda, sinyal ini mulai terlihat dan menjadi alasan kuat kenapa ia dianggap siap naik lebih cepat. Yang kedua, masuk dalam sistem pembinaan Honda. Veda bukan pembalap independen. Ia berada dalam jalur resmi Honda melalui Honda Team Asia, yang merupakan pintu langsung menuju Moto2 dan bahkan MotoGP. Keuntungan besar dari jalur ini, data performa dipantau langsung oleh HRC, lebih mudah direkomendasikan ke tim yang lebih tinggi, tidak perlu menjual diri sendiri seperti pembalap non-akademi. Artinya, ketika performanya cukup, keputusan promosi bisa terjadi jauh lebih cepat. Yang ketiga, dukungan kuat dari Astra Honda Motor. Peran Astra Honda Motor menjadi pembeda utama. Tidak semua pembalap punya backing sebesar ini. Dampaknya, dukungan finansial stabil, nilai komersial tinggi, market Indonesia besar, daya tarik tambahan bagi tim MotoGP. Dalam dunia balap modern, kombinasi skill plus sponsor kuat sering mempercepat promosi. Yang keempat, momentum ekspansi Honda di MotoGP. Rencana Honda Racing Corporation untuk menambah tim satelit mulai 2027 adalah faktor krusial. Saat ini Honda hanya memiliki 2 tim utama, yaitu tim pabrikan mereka sendiri di bawah naungan Honda Racing Corporation dan 1 tim satelit yakni LCR Honda. Jika bertambah 1 tim lagi, slot pembalap meningkat hingga 6 motor. Kebutuhan rider baru otomatis naik. Pembalap binaan Honda seperti Veda jadi prioritas. Ini adalah jendela kesempatan yang jarang terjadi. Yang kelima, minimnya talenta Asia di MotoGP. Honda secara historis punya misi mengembangkan pembalap Asia. Namun saat ini jumlah rider Asia di MotoGP masih sangat terbatas. Jika Veda tampil menonjol, ia bisa jadi representasi Asia Tenggara. Punya nilai strategis bagi Honda, lebih mudah diprioritaskan dibandingkan rider dengan profil serupa. Yang keenam, efek market Indonesia yang besar. Indonesia adalah salah satu pasar motorsikal terbesar di dunia. Kehadiran pembalap Indonesia di MotoGP memberikan exposure besar, peningkatan brand Honda di Asia Tenggara, nilai bisnis yang signifikan. Karena itu, promosi Veda bukan hanya soal performa, namun juga strategi global. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada.
Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.